Oke. Hai semuanya. Oke. Nah, selamat pagi. Nah, hari ini untuk Zoom Science kali ini kita akan membahas tentang perkembangbiakan tanaman. Masih di reproduksi pada tumbuhan. Oke. Nah, kita akan bahas yang bagaimana nih? Oke, kita lihat dulu sebelumnya. Perkembangbiakan pada tumbuhan itu ada dua cara kan? Two ways. One is sexual reproduction secara generatif and one again is asexual reproduction secara vegetatif. Nah, yang sebelum-sebelumnya yang kita pelajari yang Miss buat videonya itu adalah yang secara kawin, secara generatif, yaitu melalui bagian-bagian bunga. Ada yang masih ingat? Di dalam bunga, siapa yang menjadi alat perkembangbiakan jantan dan betinanya? Oke, boleh di-unmute sendiri bagi yang tahu, atau maybe you may chat. Boleh di-chatting. Ada yang masih ingat? Alat perkembangbiakan pada bunga. Oke, alat perkembangbiakan jantan dan betina pada bunga itu apa? Yes, ada yang tahu? Oke, benar. Oke, jadi alat perkembangbiakan jantan pada bunga adalah benang sari. Good. Nah, alat perkembangbiakan betina adalah putih. Ya, putih benar, Felicia. Oke. Nah, jadi satunya lagi adalah secara asexual, vegetatif. Vegetatif itu secara tidak kawin loh. Kalau tidak kawin, berarti dia tidak membutuhkan adanya dua induk, tidak membutuhkan yang jantan sama betina. Berarti secara sendirinya bisa menghasilkan keturunan dengan hanya satu induk ya. Jadi si vegetatif ini ada yang secara alami sama buatan. Namanya kalau alami berarti secara natural, tidak ada bantuan manusia. Jadi kalau yang buatan sudah ada bantuan manusia. Penasaran bagaimana tumbuhan itu berkembang biak secara alami dan tanpa kawin nih? Oke, jadi kita simak video ini. Miss ada prepare sebuah video. Ini video contoh tumbuhan kentang. Sebentar ya, kita playkan dulu. Okay. Many flowering plants, such as potato plants, can reproduce asexually by vegetative propagation. It is the process in which the vegetative parts, like the stems of the plants, develop into new plants. How does it occur? In winter, the conditions are unfavorable to a potato plant. The aerial part of the plant dies, while the underground stem tubers remain dormant. On the surface of each potato tuber, there are a number of eyes. Each eye consists of a bud and a scar of the scale leaf. When spring comes, the conditions become favorable. A bud on the tuber develops into a new aerial shoot using the food stored in the tuber. At the same time, adventitious roots are also formed. They absorb water and minerals from the soil. Green leaves start to develop. In summer, the old tuber dries up as food is used up. The leaves are now well developed. They carry out photosynthesis to make food. Oke, sebentar. Some food is transported to and stored in new tubers. These tubers will remain dormant again when the next winter comes. The process is repeated. Oke. Nah, jadi yang tadi kalian lihat ini adalah perkembangbiakan secara vegetatif oleh tumbuhan apa? Ada yang tahu? Boleh unmute sendiri? Oleh tumbuhan apa?
Kentang, Miss. Yes, potato, right? Kentang. Nah, di sini ada dua musim ya. Pada saat musim dingin, oke, pada saat musim dingin itu kan tumbuhan sulit untuk bertahan hidup ya. Jadi kondisinya tidak mendukung. Jadi si potato ini bagaimana? Masih ingat? Nah, kita lihat sedikit. Nah, si potato ini dalam arti bagian atas tumbuhannya itu, yes, bagian atas ya, di atas permukaan tumbuhannya itu mati. Sedangkan bagian dalamnya ini, bagian dalam tanah itu masih bisa bertahan hidup. Nah, while the underground stem tubers, berarti stem itu bagian batang. Bagian batangnya ini namanya stem tuber. Nampak di sini? Miss majukan sedikit dulu. Yes, this one. This one namanya stem tuber. Tuber itu artinya umbi. Oke, stem batang. Berarti umbi batang. Jadi si kentang ini mengembangkan batangnya. Batangnya itu ini sebenarnya bagian batang ya. Mirip dengan akar. Bagian batangnya itu menjadi mengembang, oke? Jadi menjadi yang namanya umbi, tuber. Oke. Nah, di dalam umbi inilah tersimpan cadangan makanan. Tubers remain dormant. Yes. Oke. Next, kita lihat. Nah, kalian tahu ini apa? The eye katanya. Ini adalah mata tunas, benar, mata tunas. Each eye become favorable. Oke. Nah, pada saat di musim semi, bagaimana? Kondisinya sudah memungkinkan untuk si tumbuhan kentang ini bertahan hidup dan berkembang biak. Jadi, dengan adanya cadangan makanan di umbi ini, dia mulai tumbuh akarnya, tumbuh batangnya, daun mudanya. Kemudian setelah tumbuh menjadi tumbuhan yang agak besar, agak dewasa, ada lagi stem tuber. Stem tuber berarti umbi-umbi batang yang lain yang tumbuh dan nantinya akan tumbuh menjadi tumbuhan baru. Oke? Sebentar. Nah, apakah kalian tahu melalui bagian apa si kentang ini berkembang biak? Tahu nggak melalui bagian apa si kentang berkembang biak? Yang tadi Miss bilang, tahu nggak melalui bagian apa si kentang berkembang? Yes, stem tuber. Good. Thank you. Next. Sudah jawab dengan baik. Oke. Sebentar. Nah, jadi si kentang itu berkembang biak melalui batangnya stem yang berkembang menjadi stem tuber, umbi batang. Nah, apa itu tuber? Apa itu umbi? Umbi itu bagian tumbuhan yang menebal, jadi bisa saja si batang yang menebal, si akar yang menebal. Nah, menebalnya itu sebagai tempat menyimpan cadangan makanan. Sebagai tempat menyimpan cadangan makanan. Bagi tumbuhan itu sendiri, nah contohnya si kentang ini. Nah, yang tadi kalian lihat di eye, mata-mata tunas ini yang akan tumbuh menjadi tumbuhan baru. Oke, nah kita saksikan, ini salah satu contohnya si kentang ya. Kita lihat lagi, selain pada kentang yang berkembang biak itu di umbi batang melalui stem, sebentar Miss, melalui stem, juga ada yang melalui akar. And then ada juga yang berkembang melalui daun. Jadi bagaimana tumbuhan itu berkembang biak melalui si batang, akar, maupun daun. Yuk kita simak. Nanti Miss akan kasih sebuah game seru. Jadi suaranya dijaga dulu. Yang tidak berkepentingan jangan dibuka dulu mikrofonnya. Oke? Still have one video here. Bentar. Miss ganti dulu. Oh, sorry. Oke, 1. Vegetatif alami dengan cara akar tinggal. Perkembangbiakan ini menggunakan batang yang tumbuh menjalar dalam tanah atau biasa disebut akar tinggal, akar rimpang, atau akar tongkat. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan cara ini adalah jahe, lengkuas, kunyit, dan temulawak.
Oke, nah yang pertama Miss jelaskan sedikit tentang akar tinggal. Oke, akar tinggal maksudnya apa sih? Bukan akar yang ditinggalkan ya. Tapi ini adalah batang yang mirip dengan akar. Jadi dia masih bagian batang. Oke, jadi tumbuhan yang berkembang biak dengan cara akar tinggal atau nama lainnya bisa akar rimpang, rizoma, itu adalah si jahe. Jahe, lengkuas. Oke. Nah, kunyit, dan temulawak. 2. Vegetatif alami dengan cara spora. Spora adalah inti sel yang berubah fungsi menjadi alat perkembangbiakan. Spora berada di kotak spora atau sporangium yang terkumpul dalam sorus atau kumpulan kotak spora. Sorus sendiri berada di tepi bawah daun yang berupa bintik-bintik kecoklatan. Oke, yang kedua adalah spora. Kalian lihat di sini ada bintik-bintik kecoklatan di bawah daunnya. Ini adalah tumbuhan paku-pakuan yang berkembang biak dengan cara spora. Jadi ini sebenarnya ini adalah kotak sporanya. Di dalamnya itu ada namanya spora. Oke. Nah, jadi nanti spora ini bakalan jatuh ke misalkan ditiup angin, oke, jatuh ke tanah, nanti dari spora itulah akan tumbuh lagi tumbuhan yang baru. Saat sporangium pecah, spora akan keluar dan jatuh di tanah sehingga tumbuh tanaman baru. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan cara ini adalah tanaman paku. 3. Vegetatif alami dengan cara umbi lapis. Umbi lapis adalah daun yang berlapis-lapis dan tebal sehingga membentuk seperti batangnya. Di bagian dasar tumbuh akar serabut. Di antara lapisan-lapisan umbi lapis ada bakal tunas. Kalau umbi lapis ditanam, bakal tunas akan tumbuh menjadi tunas yang kemudian tumbuh jadi tanaman baru. Oke, nah yang ketiga umbi lapis. Kalian tahu ini apa? Seperti apa? Yes, seperti bawang merah. Jadi salah satu contoh tumbuhan yang berkembang biak secara umbi lapis itu adalah bawang merah. Jadi bawang merah itu adalah tumpukan daun ya, lapisan daun. Nah, kalian lihat ada beberapa lapis di sini, itu adalah tumpukan-tumpukan daunnya. Jadi kalau misalkan ditanam, nanti bakal tunasnya itu akan menjadi tunas yang tumbuh menjadi tanaman baru. Oke, sebentar. Umbi lapis menjadi tunas yang kemudian tumbuh jadi tanaman baru. 4. Vegetatif alami dengan cara umbi batang. Umbi batang adalah batang yang tumbuh di dalam tanah dan digunakan untuk menyimpan cadangan makanan dan membentuk umbi. Setelah itu, tunas bisa tumbuh dan membentuk tumbuhan baru. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan cara ini adalah kentang dan ubi jalar. Oke, ini seperti yang tadi Miss kasih lihat ya, bagaimana tumbuhan kentang itu berkembang biak secara umbi batang, stem tuber. Oke. 5. Vegetatif alami dengan cara umbi akar. Akar pada tanaman yang berkembang biak dengan umbi akar berubah fungsi sebagai penyimpan cadangan makanan. Perkembangbiakan jenis tanaman ini terjadi melalui tunas yang tumbuh dari bekas batangnya. Maka itu, untuk mendapatkan tumbuhan baru, kita hanya perlu menanam bagian batangnya. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan cara ini adalah wortel, bengkuang, singkong, dan bunga dahlia. Oke, next. Selain tadi ada umbi lapis, ada umbi batang, next adalah umbi akar, yang artinya akar itu berubah fungsi, dia menjadi mengembung, berkembang, mengembung menjadi tempat menyimpan cadangan makanan yang kita namakan umbi. Jadi salah satu contohnya ini ada wortel, kemudian ada yang lain bengkuang, singkong. Oke, yang berkembang biak dengan umbi akar. 6. Vegetatif alami dengan cara geragi. Geragi adalah batang yang tumbuh dan menjalar di permukaan tanah. Tumbuhan baru akan tumbuh tanpa tergantung pada induknya. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan cara ini adalah stroberi, pegagan, dan rumput teki. Oke, next ada yang namanya geragi atau stolon. Nah, kalian lihat si batang tumbuhan stroberi ini, kalian lihat itu adalah tumbuh di atas permukaan tanah. Jadi dari lewat batang ini nanti
ke sebelahnya lagi itu akan tumbuh tumbuhan yang baru. 7. Vegetatif alami dengan cara tunas. Tunas adalah bagian tumbuhan yang baru muncul dari kecambah atau kuncup. Tunas biasanya berada di permukaan tanah dan terdiri dari batang, daun muda, calon bunga, atau calon buah. Contoh tanaman yang berkembang biak dengan cara ini adalah pisang, bambu, dan tebu. Oke, next adalah dengan cara tunas. Tunas itu adalah bagian tumbuhan ya, yang tumbuh di samping tanaman induknya di atas tanah. Jadi nanti dari bagian tumbuhan barunya itu nanti dari tunasnya itu yang kita namakan itu akan berkembang menjadi tumbuhan yang baru. Contohnya pada bambu, tebu, pisang. 8. Vegetatif alami dengan cara tunas adventif. Tunas adventif adalah tunas liar yang tumbuh di luar bagian batang, tepatnya di tepi daun. Tapi tunas adventif juga bisa muncul pada bagian akar. Contoh tanaman yang berkembang biak dengan cara ini adalah tumbuhan cocor bebek, sukun, dan kesemek. Oke, nah yang terakhir ini unik ya, tunas adventif. Jadi kalau kalian lihat lebih detail lagi, kalian lihat di samping sisi daun, di samping tepian daun daripada tanaman cocor bebek itu ada tumbuhan kecilnya, ada tanaman kecil yang tumbuh. Kok kalian lihat di sini? Ini tanaman-tanaman kecilnya yang akan tumbuh nanti jadi tumbuhan cocor bebek yang baru. Namanya dengan cara tunas adventif. Oke, sebentar. Oke, jadi ada 8 cara ya, ada 8 cara yang nanti Miss akan rangkum ke slide berikutnya. Oke, sebentar. Nah, ini kita udah memasuki saatnya games. Oke, jadi di games ini Miss akan suruh kalian tebak gambar ini adalah gambar apa. Oke, sebentar. Oke, gambar ini adalah gambar apa? Kemudian kalian sebutkan tumbuhan ini berkembang biak dengan cara apa? Boleh kalian kasih tahu di kolom chat. Miss akan lihat di kolom chat. Wah, sudah banyak yang jawab. Dan benar, ini adalah gambar tumbuhan wortel. Benar sekali. Masih ingat wortel itu berkembang biak dengan cara apa? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Miss lagi tunggu nih. Ya, benar sekali dengan umbi akar. Benar sekali. Kita cek ya. Sebentar. Oke, benar. Sorry. Ini ya. Wortel berkembang biak dengan umbi akar. Oke. Yes. Next. Nah, ini apa? Coba kalian lihat. Yes. Xavier benar, Federico benar, Jason benar. Lebih tepatnya bawang apa? Bawang apa? Kalian boleh tulis jawabannya di kolom chat. Biar suara Miss kedengaran jelas. Yes, good. Bawang merah, benar sekali. Masih ingat bawang merah itu berkembang biak dengan cara apa? Lihat dari lapisan apanya. Berkembang biak dengan cara? Ada yang tahu? Lagi Miss tunggu. Yes, Givana benar. Dengan cara? Yes, Beatrice juga benar. Oke, dengan cara umbi lapis kita cek apakah ini benar. Ini benar bawang merah. Kita buka dulu sebentar. Oke, benar ya, ini bawang merah yang berkembang biak dengan cara umbi lapis. Lihat dari gambarnya, ini udah berlapis-lapis ya. Good. Next. Ayo, ini udah lumayan susah nih. Yes, udah ada yang jawab benar. Miss gak kasih tahu dulu jawabannya. Yes, udah ada yang jawab benar. Benar. Oh, ada satu lagi. Ada 2 jawaban nih. Udah mulai muncul 2 jawaban. Yes, ada yang jawab bambu atau tebu. Mana? Bambu, atau tebu ya? Yang mana? Oke. Yang benar adalah, kita lihat. Miss buka satu lagi ya. Miss buka, sisain 1. Oke, masih ingat berkembang biak dengan apa? Ini udah mulai jelas ya tumbuhan apa ini.
Ya, bambu dengan cara berkembang biak dengan cara Miss tunggu dulu jawaban yang lain. Yes, Jivana pertama nih. Kemudian ada di sini Ristalin juga. Good. Ada Sarilin, Jason, dan lain-lain. Oke, benar sekali dengan cara tunas. Nah, ini Miss kasih kalian lihat gambar detailnya si tunas ini sebentar. Oke, ini adalah tunas ya. Kalau misalkan kalian masih ingat nggak dengan parkiran sepeda motor Sekolah Cinta Budaya? Masih ingat? Di sepanjang parkiran sepeda motor di sampingnya itu kan ada tumbuhan ya. Masih ingat? Kalian tahu itu tumbuhan apa yang di sana? Kalian tahu tumbuhan apa di sana? Yes, di sana itu ada tumbuhan bambu. Kalau kalian amati, nanti pada musimnya itu bakalan ada tunas-tunas bambunya yang kecil ini, yang seperti kuncup ini, yang tumbuh di samping tumbuhan induknya di atas tanah. Ini adalah tunas bambu ya. Oke, next. Sebentar. Oke, ini apa? Ayo, ada yang tahu jawabannya? Next, kita udah next. Kentang kah? Atau apa? Kayaknya nggak kentang lah. Kalian lihat lebih detail. Yes, sudah ada jawaban yang benar yang masuk ke sini. Dari Chelsea, Kalista. It's not potato. Bukan kentang. Dan juga bukan bengkuang. Bengkuang kan besar nih, putih, ya kan? Yes, ini dari Livareta, Angeline, Harold. Yes, benar sekali. Jahe, benar. Nah, masih ingat jahe ini berkembang biak dengan cara apa? Sebentar. Pointer miss. Sorry. Coba kalian pikirkan dulu. Masih ingat jahe ini berkembang biak dengan cara apa? Jahe ya, ini udah jelas. Yes, sudah ada satu jawaban dari Sisilia. Oke, udah ada jawaban yang berbeda di sini, Miss ketemu. Ada yang jawabnya secara umbi akar atau akar tinggal. Nah, yang tepat adalah secara akar tinggal. Oke. Sebentar. Oke, jahe berkembang biak dengan cara akar tinggal. Atau nama lain akar tinggal itu adalah rhizoma. Oke. Next, ini bagaimana? Ayo, siapa yang tahu jawabannya? Sesar apa? Tanaman yang paling unik loh. Kalian ini kalian boleh lihat lebih detail ya. Ini adalah tumbuhan kecil yang tumbuh di tepi daunnya si tumbuhan. Si tumbuhan apa? Yes, udah ada yang jawab. Wah, bener. Kok jadi kaktus sih? Bener ya, ini adalah tumbuhan cocor bebek. Ini kasih kalian lihat detail. Nah, udah lihat dengan jelas ya. Ini adalah daun-daun kecil, oke, yang nantinya akan berkembang jadi tumbuhan baru. Di tepian daunnya kalian lihat. Di sisi-sisi daunnya banyak ya. Oke, yang berkembang biak dengan cara apa? Tunas adventif. Ingat sekali lagi, cocor bebek berkembang biak dengan cara tunas adventif. Kita next. Ini gampang. Sudah jelas ini? Ini tumbuhan apa? Boleh kalian tulis jawabannya di kolom chat. Yes, benar. Beatrice duluan tadi. Kemudian ada Kelly, kemudian Jason, Xavier, Carlos. Yes, Chelsea, Janice, Felicia, Felin. Good. Ini adalah tumbuhan strawberry. Oke, strawberry ya. Masih ingat berkembang biak dengan cara apa? Yes, benar. Dengan cara geragi atau nama lainnya stolon. Kalian lihat, this one is the mother plant, tanaman induknya. Kemudian ini batang yang turun, kemudian ada di atas permukaan tanah. Ini adalah stolonnya. Kemudian this one is the new plant. Next. Ini gampang. Ini tadi sudah kita lihat sama-sama videonya bagaimana cara tumbuhan ini berkembang biak loh.
Yes, potato atau kentang. Kentang berkembang biak dengan cara apa? Berkembang biak dengan cara apa? Yes. Oke, udah ada jawaban benar dari Chelsea. Yang lain. Carlos, good. Yes, stem tubers atau nama lainnya umbi batang. Oke, sekali lagi stem tuber atau umbi batang. Good, benar sekali. Oke, kita cek ya. Bentar. Yes, benar. Nah, ada lagi satu ini. Yang tadi Miss bilang ada bintik-bintik kecoklatan di bawah daunnya itu. Masih ingat nih tumbuhan apa namanya? Yes, berkembang biak dengan cara spora. Tapi nama tumbuhannya tumbuhan apa? Yes, udah ada jawaban benar dari Carlos 1. Namanya siapa? Chandivia ya. Oke, 1. Good. Yes, ini namanya adalah tumbuhan paku. Oke. Jadi tumbuhan paku ini apakah bentuknya seperti paku kalian lihat? Tidak ya, tidak ya. Oke, ini namanya tumbuhan paku, hanya penamaan. Oke, tumbuhan paku berkembang biak dengan cara spora. Oke, jadi ada 8 cara perkembangbiakan vegetatif alami pada tumbuhan. Oke, nanti kalian boleh lihat kembali record Zoom hari ini. Kalian sangat hebat hari ini karena semua games Miss, semua pertanyaan Miss, kalian dapat menjawabnya dengan baik. Semuanya loh. Berarti ada 8 soal kalian bisa menjawabnya dengan baik. Wow, hebat sekali. Good job semuanya. Thank you.